Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Tentunya yang juga di rumah pasti luar biasa. Marilah kita memasuki ibadah Prapaskah 2 dengan tema berani percaya. Untuk itu siapkan pikiran dan hati kita. Kami mohon jemaat bangkit berdiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang pada Tuhan serta percaya bahwa Dialah yang layak kita puji dan sembah. Kita bersama-sama memuji Tuhan, seluruh dunia nyanyikanlah. Jemaat kasih Tuhan, marilah ibadah kita pada saat ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Jemaat, kami mohon duduk kembali. Berani percaya bukanlah hal yang mudah, terutama saat segala sesuatu seperti tidak mungkin lagi. Tetapi marilah kita belajar berani percaya seperti Abraham. Saat Tuhan memperhitungkan percayanya Abraham, ketika mengatakan bahwa jumlah keturunan Abraham seperti bintang di langit. Meskipun seolah mustahil, karena saat itu dia sudah lanjut usia.
Ya Tuhan, aku berseru kepadamu. Datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Suaramu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah, Tuhan, padamu. Dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Kau panggil diriku, supaya ku kenal iman, harapan yang teguh, dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah, Tuhan, padamu. Dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Ya Yesus, Kau beri jaminan-Mu tetap kepada orang beriman, janji-Mu kan genap. Aku datanglah, Tuhan, padamu. Dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Mari kita dengarkan berita anugerah. Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan menyatakan anugerah-Nya, seperti yang tertulis di dalam Mazmur 119 ayat 57 sampai dengan 58. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya,
Jemaat, kami mohon untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa untuk mohon pimpinannya. Bapa kami yang di surga, kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus-Mu untuk mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Supaya kami boleh mendengar dengan sungguh-sungguh, iman kami boleh disegarkan dan diperbarui. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan yang diambilkan dari Injil Markus 8 ayat 31 sampai dengan 38. Yang demikian sabdanya. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang senantiasa memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh sukacita bagi kita semua, karena pada saat ini kita boleh dipersatukan di dalam ibadah kita pada saat ini, meskipun melalui daring. Pada saat ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Kita diajak untuk menghayati firman Tuhan dengan tema berani percaya. Apa yang mendasari agar kita menghayati tema ini? Kalau boleh saya mengatakan, yaitu dalam situasi dan kondisi apapun, khususnya saat ini, yaitu masa pandemik corona, tentunya agar kita tetap diingatkan dan dikuatkan berani percaya pada Tuhan. Setelah kita ada keberanian menyatakan percaya kita akan janji Allah, akan kasih karunia Allah, anugerah Allah, tentu ada perubahan hidup dalam diri kita. Tidak hanya sekedar ungkapan bahwa saya percaya, mulut kita menyatakan percaya,
namun hendaklah juga dengan hati, dan ada keyakinan akan penyertaan dan pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan jemaat kekasih Tuhan, minggu-minggu ini kita sebagai umat Kristen memasuki saat-saat perenungan akan penderitaan Kristus dan maknanya bagi kita umatnya. Di dalam bacaan kita, yaitu dalam Injil Markus 8 ayat 31 sampai dengan 38, Tuhan Yesus mengajarkan tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitannya, dengan harapan agar semua para murid yakin dan percaya kepadanya, dan juga syarat-syarat bagaimana untuk mengikut Dia. Kita semua adalah orang-orang yang berani mengaku percaya pada Kristus. Mengapa kita berani menyatakan percaya kepada Kristus? Apa yang menjadi alasan untuk kita percaya kepadanya? Seberapa baik kita mengenal Dia? Marilah kita perhatikan dua hal. Mengapa kita harus berani menyatakan percaya? Yaitu yang pertama adalah Yesus itu adalah Mesias utusan Allah. Di dalam ayat 31, Yesus memberikan pemahaman yang baru mengenai Mesias yang akan menderita dan mengalami kematian. Mesias, anak manusia, itu harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli Taurat. Akhirnya akan dibunuh. Mesias, anak manusia, itu setelah melewati semua penderitaan, maka dia akan bangkit dari antara orang mati dan akan dipermuliakan. Pengajaran Tuhan Yesus akan kemesiasannya yang menderita itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tahu dengan jelas penderitaan dan kematian yang harus dilaluinya, jalan salib yang harus dilewatinya. Sebagai Mesias, Tuhan Yesus sadar bahwa Dia akan menjadi hamba Tuhan yang menderita. Sebagai Mesias, Yesus, anak manusia, harus menanggung banyak penderitaan. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus hendak memberi arti dan pemahaman akan kemesiasannya, bukan seperti yang dipahami dan yang dimengerti oleh orang-orang Yahudi. Mereka hidup dalam pengharapan bahwa suatu hari kelak Allah akan mengutus Mesias untuk membebaskan Israel. Pemahaman secara politik yang mengarah kepada kemuliaan duniawi. Hal ini terlihat dari sikap dan perbuatan Petrus ketika Yesus membuka kemesiasan dirinya. Petrus yang sudah berani menyatakan percaya bahwa Yesus adalah Mesias, namun belum dibarengi dengan sikap pemahaman yang benar tentang seorang Mesias. Kemudian secara luas Allah mengetahui bahwa dunia sudah rusak karena belenggu dosa. Tuhan memandang ke bawah dari surga, melihat bahwa tidak ada yang berakal budi. Semua anak-anak manusia sudah bejat karena dosa. Sehingga Allah mengutus Yesus Kristus dengan tujuan agar dipulihkan kembali. Dengan kematian Yesus menanggung semua dosa manusia dan bangkit pada hari yang ketiga. Dengan demikian, kita juga ikut dibangkitkan bersama dengan Dia. Pengorbanannya sekali untuk selamanya. Dia mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup. Kemudian yang kedua, Kristus satu-satunya jalan manusia berdamai dengan Allah. Dosa adalah yang menjadi penyebab
jurang pemisah antara manusia dengan Allah. Dosa adalah penyebab retaknya hubungan manusia dengan Allah. Manusia yang penuh dengan dosa dan Allah yang maha suci, Allah yang maha kudus. Allah dan manusia menjadi sangat berjauhan karena dosa manusia. Manusia telah kehilangan kehidupan abadi dalam kesempurnaan manusiawi. Kemudian di dalam ayat 34 dikatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Hal ini menyatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya untuk datang kepada Allah, yaitu dengan mengesampingkan kepentingan pribadi, sanggup memikul segala penderitaan, berani menyatakan kebenaran dan mengikut Allah. Hanya Yesus yang murni memberikan keselamatan kepada manusia. Allah yang sudah rela menyangkal diri, memikul salib demi kebaikan manusia. Hanya Yesus satu-satunya jalan agar kita dapat kembali berdamai dengan Allah. Karena Yesus telah terlebih dahulu melakukan semua itu. Dan kita juga dituntut untuk menjadi sama seperti Kristus di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat kasih Tuhan, ada sebuah pertanyaan. Seberani apakah kita percaya pada Tuhan? Apakah tetap percaya pada Tuhan sekalipun mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, lebih-lebih seperti saat ini, yaitu dalam masa pandemi COVID yang tidak kunjung sirna, keuangan yang semakin menipis? Apakah tetap percaya ketika difitnah? Apakah tetap percaya ketika dizalimi? Memikul salib itu berat. Demikian pula halnya dengan menyangkal diri, yaitu mendahulukan kepentingan Tuhan di atas kepentingan pribadi. Memang bukanlah hal yang mudah untuk menyikapi berbagai macam persoalan itu. Menyangkal diri, memikul salib untuk menjadi sama seperti Kristus. Namun kita harus berani percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Dia tidak akan meninggalkan kita dalam setiap pergumulan kita. Dia akan menopang kita. Dia akan berjalan bersama kita. Bukan sekedar percaya bahwa Allah itu ada. Juga bukan hanya sekedar percaya bahwa Allah itu maha baik, maha kasih, maha kuasa, dan lain sebagainya, sifat-sifat Allah. Bukan hanya percaya saat kita senang, bahagia, saat merasakan yang indah-indah dalam hidup kita, tercapai apa yang menjadi kehendak kita, cita-cita kita. Tetapi percaya pada Allah dibutuhkan juga saat segala sesuatu hancur berantakan, mengalami penderitaan, dan seperti tidak ada lagi harapan. Tetap setia akan rancangan Allah yang indah dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melihat kembali akan pengalaman kehidupan Abraham dalam menantikan janji Allah menjelang usia lanjut yang senantiasa dipenuhi oleh pergumulan yang sangat berat, mampu melawan dan menyangkal kehendak dirinya untuk segera memperoleh keturunan dari Sarah. Proses penyangkalan diri Abraham didasarkan pada imannya yang percaya penuh kepada janji Allah. Abraham tetap berani percaya pada janji Allah walau dia sering dipenuhi oleh penderitaan dengan berbagai pergumulan dan ketidakpastian, rasa khawatir, dan juga bimbang. Keberanian untuk percaya dan kesetiaan Abraham yang menantikan janji Allah sungguh menjadi teladan bagi kita.
Bapak Abraham sangat diberkati dengan kasih karunia Allah yang istimewa. Tetapi pada pihak lain dia tidak segera memperoleh apa yang diinginkan. Sesungguhnya sejak dia menikah telah sangat merindukan seorang anak yang dilahirkan oleh Sarah. Tetapi sampai dia dan Sarah berumur usur, Allah belum mengaruniakan seorang anak. Kondisi ini dan Sarah yang sudah lanjut usia, di mana kondisi tersebut telah cukup untuk menyimpulkan bahwa Allah tidak berkenan untuk mengaruniakan keturunan yang lahir dari darah dan dagingnya. Sekalipun tersiksa dengan pergumulan yang sangat berat, dengan kebimbangan dan keraguan, tetapi Abraham tetap berani percaya dan tetap setia bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya. Seperti kesaksian yang tertulis di dalam Roma 4 ayat 20 sampai dengan 21. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Jemaat kasih Tuhan, kalau kita melihat kehidupan Bapak Abraham ini sangat menarik. Karena Allah menyampaikan janjinya kepada Abraham, di mana janji Allah tersebut melampaui kenyataan dan kondisi yang tidak mungkin secara manusiawi. Usia yang secara manusiawi sudah tidak memungkinkan lagi untuk mendapat keturunan. Bapak Abraham mempercayakan diri sepenuhnya pada janji Allah. Bapak Abraham memiliki keyakinan bahwa Tuhan sanggup untuk menolongnya, sanggup untuk memenuhi janjinya. Luar biasa. Percaya dan iman Abraham itu adalah kasih karunia Allah. Kemampuan Abraham percaya dan beriman semata adalah pemberian atau anugerah Allah atas tanggapannya terhadap firman Allah, terhadap janji Allah. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat kasih Tuhan, kita selaku orang yang sudah berani menyatakan percaya, harus ada perubahan dalam hidup kita, yaitu mempunyai hati yang mantap, memiliki rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi berbagai macam pergumulan. Kita menyadari bahwa dalam hidup ini kita tidak akan sama sekali bebas dari bahaya, kesulitan, bahkan penderitaan. Kerajinan kita dalam berpelayanan tidak menjamin bahwa kita bebas dari segala persoalan hidup. Namun ketika kita sudah berani percaya dengan hati yang sungguh-sungguh, berarti mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi persoalan hidup, kesulitan, dan bagian dalam memikul salib. Abraham tetap percaya pada janji Allah walau dia sering dipenuhi oleh penderitaan dengan berbagai pergumulan dan ketidakpastian, rasa khawatir dan bimbang. Kita jangan sampai kehilangan iman dan kesetiaan kepada Kristus. Kita harus mampu merealisasikan sikap iman yang selalu siap untuk menyambut uluran janji keselamatan Allah. Sehingga dengan ungkapan hati berani percaya, dengan iman akan selalu berada di belakang Tuhan Yesus untuk mengikut Dia. Marilah dalam masa Prapaskah ini kita merenung dan merasakan kembali penderitaan Kristus dan makna bagi kita. Dan kita dipanggil untuk semakin sadar bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia rela menderita bagi kita. Itu berarti bahwa Allah juga ada bersama kita. Ia menjadi satu dengan kita dalam setiap perjalanan hidup kita. Allah yang kudus dan agung berkenan menyatukan nasibnya dengan nasib manusia. Jangan hidup hanya bagi diri kita sendiri.
dengan memuaskan hawa nafsu dan keinginan sendiri. Hiduplah dalam kerelaan berkorban demi Injil. Ini adalah hidup yang dibaktikan untuk suatu kerajaan yang kekal. Selamat menjalani hidup yang bercirikan pada kepercayaan akan firman Tuhan. Dan selamat pula menikmati hidup yang dilimpahkan dengan damai sejahtera dan sukacita dalam pengharapan. Berani karena percaya dan tidak malu karena beriman. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi Bapak, Ibu, dan Saudara untuk merasakan, merenungkan firman Tuhan yang sudah bersama kita dengarkan. Saat teduh cukup, kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Saudara yang terkasih, sabda Tuhan hari ini telah meneguhkan iman kita. Maka marilah menyatakan pengakuan iman kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan menaruh tangan di dada sebelah kiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami mohon jemaat untuk duduk kembali. Marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa syafaat. Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha mulia, maha baik, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur atas kehadiran Tuhan dalam hati kami masing-masing. Hingga saat ini Tuhan berkenan memberi pengajaran dengan sabda dan teladan Tuhan kepada kami. Bagaimana kami harus menanggapi setiap pertolongan, cinta kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami, hingga kami boleh merasakan sukacita, lebih-lebih sukacita akan pendamaian melalui Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur jika hari ini masih Tuhan limpahi kami dengan cinta kasih dan segala berkat Tuhan. Engkau telah memenuhi segala kebutuhan hidup kami, dan itu karena kemurahan-Mu. Berikan kami kemampuan untuk memenuhi panggilan sebagai murid Tuhan yang sudah berani mengungkapkan percaya. Ajarlah kami, Tuhan, untuk melayani Tuhan dimanapun kami berada, dalam situasi dan kondisi apapun. Dan kami mohon dalam doa ini ya Tuhan, kiranya Tuhan memperlengkapi kami dengan berbagai macam berkat, terkhusus dalam mendukung pelayanan. Limpahi kami dengan berkat kesehatan, dan oleh karena itu kami menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit maupun dalam pemulihan, baik itu di rumah masing-masing maupun dalam perawatan di rumah sakit. Kami merindukan kesehatan yang sempurna ya Tuhan. Limpahi kami dengan kelimpahan rezeki, supaya dengan kelimpahan rezeki bisa kami pakai untuk sarana melayani Tuhan dan boleh mencukupi kebutuhan-kebutuhan kami. Berikan kami ya Tuhan roh yang menyala-nyala dan hati yang berkobar untuk melayani. Berikan kami iman yang teguh dalam menghadapi berbagai macam pergumulan, tantangan, dan cobaan, sehingga kami boleh menjadi pemenang karena perkenan Tuhan. Di dalam situasi pandemik COVID-19 yang sampai saat ini belum juga sirna, yang menjadi keprihatinan bangsa kami,
dan juga bangsa-bangsa di dunia. Kami mohon ya Tuhan akan kasih dan pertolongan Tuhan di dalam menghadapi pandemik ini. Tuhan pilihkan agar kami boleh hidup dalam kedamaian oleh karena perkenan Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami menyerahkan kehidupan keluarga-keluarga kami, rumah tangga kami. Biarlah rumah kami menjadi pusat kehidupan Kristiani yang mampu memelihara persekutuan keluarga dan persekutuan dengan Bapa yang Maha Baik, Maha Bijak, serta diberikan kemampuan untuk mengasihi Allah Bapa dengan segenap hati dan juga mengasihi sesama kami. Serta bimbinglah kami untuk hidup seterus dengan firman-Mu, mampu merenungkan akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, meyakini dan percaya itu karena cinta kasih Allah pada kami umat-Mu. Ya Allah Bapa Surgawi, berkatilah gereja-Mu ini di dalam seluruh aktivitas pelayanan, pekabaran berita sukacita, damai sejahtera, terkhusus dalam kondisi seperti saat ini dengan adanya pandemi COVID-19. Berkatilah seluruh pelayan Tuhan di gereja Tuhan, terkhusus di GKJ Karanganyar. Bapak Pendeta, para majelis, pengurus komisi, dan yang lainnya yang ambil bagian dalam pelayanan, kami serahkan semuanya itu dalam kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pergumulan umat Tuhan, terkhusus di gereja-Mu di GKJ Karanganyar ini Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa campur tangan untuk memberikan kelegaan kepada umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga hendak berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, marilah menyatakan syukur kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya dalam hidup kita. Dengan mengingat Mazmur 136 ayat 26, bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Jemaat kami undang untuk berdiri.
Mari kita serahkan persembahan ini dalam doa. Puji syukur Tuhan, pada saat ini Engkau izinkan kembali kami berdoa di hadapan Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan atas pemeliharaan hidup kami melalui berkat-berkat yang Kau curahkan sepanjang kehidupan kami. Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Pengasih. Engkau adalah sumber kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, Engkau izinkan kami untuk berani percaya. Di suatu kondisi apapun Tuhan, kami tetap setia kepadamu. Engkau adalah Mesias. Engkau adalah Juru Selamat hidup kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami menghaturkan persembahan kepada Engkau. Terimalah Tuhan persembahan ini, Engkau sucikan Tuhan, sehingga dapat kami gunakan untuk melebarkan kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Dan ya Tuhan, ajarilah kami untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau. Dan kami mohon ampun Tuhan, apabila kami menghaturkan persembahan ini, banyak dosa terselip di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan persembahan ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat kasih Tuhan, Allah telah membenarkan kita melalui karya penebusan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu adalah bagian yang terbaik yang telah Tuhan kerjakan bagi kita. Karena itu marilah kita juga melakukan bagian yang Allah percayakan pada kita. Sebagai orang yang telah berani percaya, yang memiliki iman dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita senantiasa berpegang dan percaya pada janji Allah, yaitu janji keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.